Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat Isya, tarawih dan witir dirahmatkan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Allah masih sempatkan kita, langkahkan kaki kita untuk bisa ke rumah Allah untuk melaksanakan salat Isya berjamaah. Insya-Allah nantinya akan kita laksanakan salat tarawih dan witir. Ini karunia Allah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Semua kebutuhan kita telah Allah penuhi. Dari semenjak kita tidur sampai kita bangun kembali, Allah telah penuhi. Allah mengatakan, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Tapi kalau kalian menghitung-hitung nikmat yang kami berikan kepada kalian, la tuhsuha, tak mampu untuk kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita, mengajarkan kita agar senantiasa mengucapkan alhamdulillah summa alhamdulillah. Selawat serta salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita yang berada di rumah Allah ini adalah umatnya Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan nantinya dibangkitkan bersama kekasih kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersamaan dengan sahabat ketika datangnya bulan suci Ramadan, beliau menyampaikan kepada sahabat, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh dengan barakah. Barakah di sini adalah banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya ampunan dari segala dosa yang telah berlalu yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan karena iman dalam hati mereka, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Makanya kenapa bulan Ramadan itu disebut juga bulan barakah, karena Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ada riwayat yang sangat sahih, datang seorang Arab Badui menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arab ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna am ba'id?" Ya Rasulullah, Allah itu dekat atau Allah itu jauh? Kalau seandainya Allah itu dekat, fanunajihi, saya akan minta sama Allah dengan pelan-pelan. Kalau seandainya Allah itu jauh, fanunadihi, saya akan berteriak-teriak minta sama Allah atau dengan suara yang keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah segala sesuatu yang keluar daripada mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali apa yang Allah wahyukan untuk beliau. Berbeda mungkin dengan kita. Kalau seandainya ada orang bertanya kepada kita yang disiplin ilmu kita tidak memiliki hal demikian, jangan asal jawab. Cukup katakan saja, saya tidak tahu, saya tidak paham, saya tidak mengerti. Ini bukan disiplin ilmu saya. Wak Nabi, apabila ada orang bertanya, tidak tahu, turun wahyu. Kita kalau tidak tahu, jangan ngarang. Kan cenderungnya kita sekarang ini kan memaksakan jawaban dari pertanyaan orang lain. Biasanya untuk dikatakan pintar, untuk dikatakan bisa. Jangan sempat jawaban yang kita berikan kepada orang lain menyesatkan orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam pertanyaan orang Arab Badui kepada Rasulullah, maka Allah turunkan ayat surah Al-Baqarah ayat 186. Kalau
berkaitan dalam bulan suci Ramadan, ayat 183 itu menjelaskan tentang kewajiban seseorang melaksanakan ibadah puasa. Ayat 184 menerangkan kepada seseorang apabila tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, maka wajib dia mengganti di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, kalau memang tidak mampu untuk membayarnya, untuk melaksanakan mengqadha salat puasa yang tertinggal, maka wajib dia untuk bayar fidyah. Ayat selanjutnya, ayat 185 itu berkenaan dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, menceritakan tentang bulan suci Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Selanjutnya ayat yang 186 itu menerangkan wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Allah mengatakan, jikalau ada seorang hamba bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan aku fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada orang bertanya, katakan aku dekat. Kalau mereka meminta kepada aku, akan kami kabulkan doa-doanya. Syaratnya dua, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Yang pertama, falyastajibu li. Kalian mengikuti perintah kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita salat, wajib kita untuk melaksanakan salat. Allah suruh kita bayarkan zakat, wajib kita untuk mengeluarkan zakat daripada harta kita. Yang kedua Allah mengatakan wal yu'minu bi, mereka itu beriman kepadaku. InsyaAllah kita yang berada di rumah Allah ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta sama Allah, la'allahum yarsyudun, kata Allah, mudah-mudahan kalian beruntung mendapatkan petunjuk dari sisi kami. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau seandainya kita berdoa kepada Allah, enggak perlu teriak-teriak, karena Allah itu sangat dekat dengan kita. Jangan juga kita cari tempat karena punya permasalahan dalam hidup kita, kita teriak sekuat-kuat mungkin mengatakan, ya Allah, aku punya masalah, ya Allah, aku punya ini, yang menyebabkan kita terlalu banyak teriak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita sujud, kita minta sama Allah agar Allah lapangkan segala urusan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu berdoa kepada Allah? Yang pertama, kita mengakui diri kita ini lemah. Tidak ada di antara kita yang kuat di sini. Bahkan seorang dokter sekaligus ketika dia akan melaksanakan operasi, dia pasti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilancarkan segala aktivitasnya ketika akan melaksanakan operasi. Makanya kita perlu minta sama Allah. Ketika Nabi Musa dihadapkan dengan Fir'aun, Allah mengatakan, ya Nabi Musa, engkau datangin Fir'aun, kau dakwahi Fir'aun. Apa yang Allah sampaikan? Apa yang Nabi Musa sampaikan kepada Allah? Dia berdoa, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah kita ini yang masih hamba Allah, yang kadang disuruh perintah ibadah, kadang-kadang banyak meninggalkan ibadah yang wajib terkadang dalam kehidupan kita. Maka terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahwasannya ilmu kita terbatas. Tidak ada di antara kita ini orang yang tahu tentang hal akan terjadi ke depannya. Kita bisa jadi duduk di masjid Allah ini, kita tidak tahu apakah kita masih bisa untuk berdiri, masih bisa untuk beranjak, atau masih bisa untuk bergerak, kita tidak tahu. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan suci Ramadan ini, kita minta mudah-mudahan sekitar 13 hari lagi Allah kuatkan kita sampai 29 hari Ramadan kita pelaksanaannya. Mudah-mudahan nanti Allah sampaikan di tahun-tahun yang datang. Mudah-mudahan ini menjadi Ramadan yang terbaik dari sisi kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ingin dia sampaikan bahwasannya kalau kita berdoa kepada Allah tak perlu teriak-teriak, cukup secara pelan-pelan saja. Yang kedua, ketahuilah wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Makanya kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini anak-anak kita bisa ke masjid salat berjamaah, tapi nanti umurnya sudah lanjut, kita tidak tahu apakah mereka akan salat berjamaah ataukah mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka selaku kita daripada orang tua, teruslah berdoa kepada Allah semoga anak-anak kita menjadi anak soleh dan solehah yang nanti menjadi amal jariah dalam kehidupan kita setelah meninggalkan dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan dari orang,
Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan, terutama untuk diri saya dan yang umumnya untuk jamaah sekalian. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.